Tes satu dulu. Tes satu dulu. Puji Tuhan, selamat pagi. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, patut kita mengucapkan puji dan syukur atas penyertaan yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga pada saat hari ini sebagaimana kita ada, itu semata-mata karena kasih dan kemurahan Tuhan serta anugerah yang telah dinyatakan untuk kita. Dan pada pagi hari ini tiba saatnya kita akan mulai ibadah kita. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan
mengucap syukur, terima kasih atas penyertaan Tuhan Yesus selama hidup kami. Pagi hari ini Tuhan kami boleh hadir di tempat ini untuk mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kami percaya ibadah semacam ini ibadah yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Walaupun kami tidak seberapa banyak, tetapi kami percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah perhimpunan kami, memberi kekuatan kesehatan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, kami percaya waktu yang singkat ini Tuhan, waktu yang telah kami lalui Tuhan, banyak cobaan, banyak rintangan yang kami hadapi, tetapi kami percaya Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus memberi kekuatan kesehatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di saat-saat semacam ini Tuhan, banyak saudara-saudara kami, sidang jemaat yang tidak bisa hadir di tempat ini Tuhan. Banyak masalah, banyak rintangan, banyak cobaan, tetapi kami memiliki Tuhan Yesus yang setia kepada kami. Tuhan selalu mengasihi kami tepat pada waktunya. Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan kami. Saudara kami yang di rumah, yang tidak bisa hadir saat ini Tuhan, Engkau lawati mereka, Engkau pelihara mereka semua Tuhan, agar di lain kesempatan mereka boleh hadir bersama-sama kami untuk mempersembahkan pujian syukur kepada kami, kepada Tuhan. Tuhan, jika ada roh-roh setan, roh iblis, bahkan sakit penyakit yang mengganggu ibadah kami, kami bersatu hati untuk mengusirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa penyakit, kuasa rintangan apapun dijauhkan dari kehidupan kami oleh kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau pakai seluruh kehidupan kami, Engkau pakai pelayan-pelayan pada hari ini Tuhan, agar kehidupan kami, agar pekerjaan kami bisa menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Putra Allah yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus mempelai pira surga kasih kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi Shalom Philadelphia. Puji Tuhan, hari ini adalah hari yang patut kita syukuri dan kita sangat bersuka cita dengan adanya kemajuan teknologi di dunia digital. Walaupun sekarang ya dunia dilanda dengan wabah atau pandemi COVID-19 atau coronavirus 19, kita masih bisa melakukan ibadah live streaming. Dan dengan adanya pandemi ini juga mengingatkan kita bahwa sehebat-hebatnya kita sebagai manusia bisa menciptakan apapun, mungkin Tuhan mengingatkan kita supaya kita tahu bahwa manusia tidak berdaya apa-apa di mata Tuhan, dan juga membuat kita lebih bisa hidup disiplin dan lebih bersih lagi. Dan kita angkat lagi satu pujian, Allah itu baik, karena Tuhan terlalu baik dan sangat baik dalam kehidupan kita dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus tetap baik. Dia selalu melihara, menjaga, memberi kita kekuatan untuk tetap bisa sebagaimana kita ada saat ini. Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik.
lagi satu pujian, Aku Telah Ditebus. Dan sementara kita nyanyikan pujian ini, kantong persembahan dijalankan. Aku telah ditebus dengan darahnya. Aku telah ditebus dengan darahnya, darah Kristus yang mahal dan tak bercela. Sekarang ku menjadi kepunyaannya, kepunyaan Tuhan sendiri. Sekali lagi dari awal, aku telah ditebus oleh darahnya. Aku telah ditebus dengan darahnya, darah Kristus yang mahal dan tak bercela. Sekarang ku menjadi kepunyaannya, kepunyaan Tuhan sendiri. Ada tanda di tubuhku sebagai miliknya, salib yang menyelamatkanku. Ku rasakan kasih-Nya setia saat ku cinta Yesus mempelaiku. Ada tanda di tubuh. Ada tanda di tubuhku sebagai miliknya, salib yang menyelamatkanku. Ku rasakan kasih-Nya setia saat ku cinta Yesus mempelaiku. Sekali lagi dari awal, aku telah ditebus. Telah ditebus dengan darahnya, Haleluya. darah Kristus yang mahal dan tak bercela. Sekarang ku menjadi kepunyaannya, kepunyaan Tuhan sendiri. Ada tanda di tubuh. Ada tanda di tubuhku sebagai miliknya, salib yang menyelamatkanku. Ku rasakan kasih-Nya setia saat ku cinta Yesus mempelaiku. Ku cinta Yesus mempelai. Ku cinta Yesus mempelaiku. Sekali lagi, ku cinta Yesus mempelai. Ku cinta Yesus mempelaiku. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang tibalah saatnya kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan menerima kebenaran dari firman Tuhan. Dan saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Hanya Dekatmu. Karena hanya dekat Tuhan kita Yesus Kristus, kita selalu merasa tenang, selalu merasakan sukacita, merasa damai yang tidak bisa diberikan oleh siapapun di dunia ini. Sekali lagi kita semua saya undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian, Hanya Dekatmu. Hanya dekatmu ku rasa tenang, sebab Kaulah harapan
sedang berduka cita. Salah satu jemaat sudah dipanggil Tuhan, keluarga dari Indo Elsa, supaya diberi kekuatan sehingga mereka tetap mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, dan Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Terima kasih, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, dan kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk. Terlebih dahulu kami sampaikan salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus kepada saudara-saudara sekalian yang ada di rumah, baik di Kuala Kurun dan sekitarnya, sampai ke penjuru tanah air, sampai di luar negeri sekalipun. Kami sampaikan salam di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari Minggu lalu kita sudah memperhatikan firman Tuhan bahwa begitu sulitnya memahami tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus harus menyampaikan berulang-ulang, termasuk kepada dua murid yang mengadakan perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus dalam perjalanan yang cukup lama. Itu pun dua murid sudah berdiskusi dengan Yesus, tetapi mereka juga sulit untuk mengenal. Dan setelah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan suci, baru dua murid mengenal bahwa yang sedang berbicara itu adalah Yesus yang sudah mati dan yang bangkit. Minggu lalu kita sudah membaca, mendengar bahwa pelajaran tentang salib bagi kita adalah kuasa Allah. Tapi bagi orang yang tidak diselamatkan, pelajaran tentang salib itu merupakan kebodohan. Dan ternyata Tuhan juga sempat berkata kepada dua murid yang menuju ke Emmaus, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambatnya kamu." Juga Paulus menyatakan tentang kebangkitan orang mati. Dia menulis surat kepada jemaat Korintus, dan Paulus juga mengatakan, "Hai orang bodoh, kalau Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah iman kita. Tapi yang benar adalah Yesus yang mati dan dibangkitkan pada hari ketiga." Untuk itu kita membaca, minggu lalu sudah dibaca ayat di dalam Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 begini. Filipi pasal 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saya ulangi. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang.
Paulus merindukan agar jemaat Filipi mengenal Dia, mengenal Tuhan. Juga mengenal kuasa kebangkitan. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bagi yang mati di dalam Tuhan. Karena Paulus juga mengatakan bahwa kita semua tidak akan mati. Waktu itu Paulus mengatakan, karena Paulus juga memiliki pengharapan bahwa Tuhan segera datang, mengalami keobahan bagi yang hidup sampai Tuhan Yesus datang. Nah, bersyukur saudaraku, Yesus sampai detik ini belum datang kedua kali. Dan tentu kita punya pengharapan, tatkala Yesus datang kedua kali dan kita masih hidup, kita akan diubah dengan sekejap. Bersama-sama dengan orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, mereka lebih dahulu bangkit, kemudian naik ke sorga bersama-sama dengan orang yang masih hidup dan mengalami keubahan sekejap dan mengalami pengangkatan. Untuk itu saudara-saudara, Paulus ingatkan agar jemaat atau saya dan saudara untuk mengenal Dia dan mengenal kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam kematiannya, supaya akhirnya kita merasakan kuasa kebangkitannya. Jadi rumus kematian dan kebangkitan itu menjadi ciri dari kekristenan. Ada penderitaan, ada kemuliaan. Yesus sudah memberikan teladan bagi kita. Dia adalah Allah, rela menjadi manusia, menderita sampai mati di kayu salib, kemudian bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, sehingga setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ciri dari kekristenan adalah rela untuk mengalami penderitaan, kematian, dan kebangkitan. Paulus dalam tulisan ini, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia, mengenal Tuhan. Saudara-saudara, sebagai umat Tuhan,
mengenal Tuhan itu ada ketentuannya. Ya, ada ketentuannya. Seperti apa ketentuan-ketentuan di dalam Alkitab seseorang atau orang Kristen, orang percaya mengenal Dia, mengenal Sang Khalik, mengenal Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, termasuk menciptakan manusia. Di dalam 1 Yohanes 2, surat Yohanes yang pertama pasal 2. Jadi seseorang yang mengenal Tuhan itu ada bukti-buktinya. Ayat 3 dari 1 Yohanes pasal 2. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah. Jadi Paulus tadi mengatakan yang kukendaki ialah supaya kamu mengenal Dia. Mengenal Allah, mengenal Tuhan. Tanda bahwa kita mengenal Allah yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah Tuhan tidak hanya satu. Makanya ditulis oleh Yohanes ini, orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang menuruti perintahnya. Kita lanjut. Barang siapa berkata, aku mengenal Dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Kalau orang berkata aku ini mengenal Tuhan, sebelum aku lahir sudah Kristen, tapi tidak menuruti firman, orang yang demikian, saudara-saudara, orang yang berkata aku mengenal Tuhan tetapi tidak menuruti perintahnya, orang itu masuk kategori pendusta. Ada sering orang berkata kepada kami, biar saja, yang penting saya ini tidak mencuri, tidak menjadi penipu, tidak menjadi pembunuh. Ya. Banyak orang berkata demikian. Oke, tidak menjadi pembunuh, tidak menjadi pencuri, tidak menjadi penipu. Tapi kalau orang itu tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, maka masuk kategori pendusta. Ya, ini saudara. Kita lanjut. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib sama seperti Kristus telah hidup. Wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup.
Ini perlu digarisbawahi. Wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Saudara-saudara, Yesus meninggalkan teladan bagi kita supaya kita ikuti, sehingga kewajiban untuk kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, kita bisa masuk rumusan itu. Saudara-saudara, seperti apa Yesus hidup yang harus kita ikuti? Ini berat. Mari kita membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. Wajib hidup seperti Kristus hidup. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaan, supaya akhirnya masuk dalam suasana kemuliaan. 1 Petrus pasal 2 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ingat Filipi tadi bahwa mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Rumus kematian dan kebangkitan menjadi ciri dari umat Tuhan. Nah, kalau kita menderita pukulan karena berbuat dosa, nah itu bukan masuk pujian. Tetapi jika berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, itu adalah kasih karunia. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil dalam suasana kematian dan kebangkitan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Sebagai orang Kristen menderita sedikit aja sudah ribut, sedangkan Tuhan Yesus sudah meninggalkan teladan. Ya.
meninggalkan teladan yang harus kita ikuti jejaknya. Waktu masih kita bisa beribadah bersama-sama di gereja, ya bisa saja kepanasan, mungkin kipas anginnya kurang banyak atau AC-nya kurang bagus sehingga kepanasan, itu pun sudah mulai ngomel-ngomel. Sedangkan Tuhan Yesus sudah meninggalkan teladan bagi kita untuk kita ikuti. Apa itu teladannya? Yaitu teladan penderitaan. Sekali lagi saya katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Dia sudah memberi teladan penderitaan. Ayat 22. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah kita mengikuti teladan Tuhan, teladan penderitaannya? Tatkala dia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Banyak di antara kita tersinggung sedikit saja sudah keluar semua kata-kata yang tidak bagus. Bahkan bisa dibaca, dilihat oleh seluruh penduduk dunia. Makanya diingatkan kepada saudara-saudara yang suka nulis di Facebook, ya, nulis kejengkelan, nulis kemarahannya. Tulisan kita itu bisa dilihat oleh semua orang yang punya Facebook di seluruh dunia. Keteladanan Tuhan adalah keteladanan meninggalkan teladan bagi kita menderita. Kalau ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Sehingga karena Yesus hidup seperti ini, maka ayat 22 ini sangat penting. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Saudara-saudara, di zaman ini kita sangat memerlukan yang namanya imun di dalam tubuh kita. Saya sering memberikan rumusan kepada anak-anak Tuhan yang sedang sakit, supaya gampang menghafal, gampang mengatakannya, maka saya hanya ambil
1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-24 ini bagian terakhir. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Jadi bagi yang sakit bisa mengatakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sudah sembuh. Itu imun, saudara. Untuk meningkatkan imun. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sudah sembuh. Itu dikatakan berulang-ulang, saudara. Sehingga hasilnya luar biasa. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sudah sembuh. Katakan berulang-ulang. Maka akhirnya kesembuhan itu terjadi. Yesus yang sudah memberikan teladan bagi kita, sehingga Dia mati di kayu salib. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kepada saudara-saudara yang di rumah, yang di mana saja, yang sedang kondisi badannya tidak bagus, katakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sudah sembuh. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Ini meningkatkan imun, kekuatan iman. Dalam Roma dikatakan firman Tuhan itu tidak jauh, yaitu di dalam hatimu dan di mulutmu. Itulah firman iman. Ya, itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi kalau saudara-saudara yang di rumah yang sakit kemudian mengatakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus aku sembuh. Dan saudara mengatakan berdasarkan firman di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 bagian terakhir. Itulah firman iman. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita mengharapkan kesembuhan dan ada bukti karena kita mengatakan firman iman. Firman itu dekat padamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Pada pagi ini saya juga menyampaikan firman iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Mungkin saudara-saudara sedang mengimani sesuatu, ya, sedang mengimani sesuatu, sedang memerlukan pertolongan Tuhan. Sekali lagi bagi yang sakit, yakinlah Tuhan menyembuhkan saudara. Mungkin sedang mengimani sesuatu kebutuhan secara ekonomi. Karena sekarang ekonomi lagi banyak yang mengalami kesulitan. Saudara-saudara harus meyakini. Seperti halnya Elia. Tatkala terjadi
kekeringan di satu tempat. Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke Sungai Kerit. Dan Tuhan mengutus, menyuruh, memerintahkan burung gagak untuk mengirim makanan tiap pagi, roti dan daging. Kemustahilan terjadi, saudara-saudara. Tidak mungkin burung gagak kok bisa mendapatkan daging yang layak dimakan. Tidak mungkin burung gagak bisa bikin roti. Tidak mungkin. Tapi itulah kemustahilan. Inilah firman iman yang harus kita yakini. Kemustahilan dan kemustahilan harus kita rasakan. Nyanyian kita yang terakhir tadi, suatu yang tidak mungkin Tuhan kerjakan dan sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Saudara-saudara, mengenal Tuhan, kita sudah tahu rumusannya tadi, yaitu menuruti perintah-perintah. Bagi orang yang menuruti perintahnya, ada jaminan yang luar biasa. Ada jaminan yang luar biasa dari Tuhan. Kita baca. Ayat 15 dari Yohanes 14. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau dihubungkan dengan 1 Yohanes tadi, pasal 2, bukti kita mengasihi, mengenal Tuhan yaitu menuruti perintahnya. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Digabungkan. Mengenal Tuhan atau orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang melakukan menuruti perintah-perintahnya. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti segala perintahnya. Berarti orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Mengenal atau mengasihi Tuhan adalah orang yang menuruti perintahnya. Makanya tidak heran kalau akhirnya Tuhan turut bekerja. Tadi sudah saya ungkapkan, tapi lebih baik kita baca. Nanti kita kembali ke Yohanes 14 lagi, tapi ini sementara kita ke Roma 8. Jadi orang yang mengenal Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, cirinya adalah menuruti perintahnya. Maka Rom 8 ayat 28 berbunyi demikian.
Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang yang mengenal Tuhan, menuruti perintahnya, orang yang mengasihi Tuhan, menuruti perintahnya, maka hasil yang didapat dari orang yang mengasihi Tuhan adalah Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Puji Tuhan. Apa rugi saudara-saudara kalau kita mengenal Tuhan kemudian melakukan segala perintah-perintahnya, kita mengasihi Tuhan dan menuruti perintah-perintahnya, dan akhirnya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Tentu tidak rugi. Karena banyak orang berlomba untuk mengejar target dengan cara bekerja keras tanpa melibatkan Tuhan. Mazmur 127 mengatakan, sia-sia kamu bekerja. Duduk-duduk dari pagi sampai malam. Karena Tuhan memberi rezeki kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Itu Mazmur 127. Bagi orang malas menggunakan ayat itu. Menggunakan ayat itu. Ya. Untuk mendapatkan rezeki Tuhan beri pada waktu tidur. Ya, sehingga kerjaannya banyak tidur. Karena ayat disalahgunakan. Saya baca di sebuah tulisan, ternyata Presiden Soekarno itu juga mengambil satu ayat di dalam Amsal Sulaiman 6 ayat 6. Hai pemalas, belajarlah kepada semut. Semut tidak ada pemimpinnya, semut tidak ada yang memerintah, tapi dia bisa menyimpan makanan di waktu ada kelimpahan makanan. Disimpan di dalam tanah. Pengalaman kami waktu tahun 2000-an, 1999, kami bongkar tanah di belakang gereja ini. Ya. Di situ ada sarang semut yang banyak sekali, yang besar. Dan di dalam tanah itu terkumpul buah rumput, biji-bijian rumput disimpan oleh semut. Luar biasa. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia adalah orang yang menuruti perintah
perintahnya. Saya batasi dulu dalam hal bekerja. Kalau kita bekerja, libatkan Tuhan. Makanya Kolose mengatakan, dalam segala sesuatu, baik perkataan maupun perbuatan, lakukan itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu dalam Kolose. Yang kita lakukan baik perkataan maupun perbuatan, lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Artinya melibatkan Tuhan di dalam kehidupan. Artinya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ada anak Tuhan yang datang, kebetulan dia pelayan Tuhan di suatu tempat. Dia punya gedung walet. Waktu saya pelayanan di sana, di tempat itu ya paling 3 on sekali panen. Tapi puji Tuhan sekarang sudah sekitar 2 kilo sekali panen. Sebagai hamba Tuhan saya ingatkan kepada anak Tuhan itu, ya jangan lupa perpuluhan. Ya perpuluhan tetap saya sampaikan kepada gembala. Ya puji Tuhan. Wajib memberitahu. Melibatkan Tuhan di dalam kehidupan ini, ya akhirnya Tuhan ikut bekerja. Yang tadinya waletnya hanya 3 on sekali panen, bisa secepat itu. Ada sebabnya rupanya, saudaraku. Tuhan bisa bikin mujizat dengan caranya. Di daerah itu ada kebakaran. Ya, ada kebakaran. Sarang walet terbakar. Punyaan anak Tuhan ini, spekernya sudah meleleh. Rupanya burung-burung dari sebelah ini, ya, yang tentu tadinya lari toh karena kepanasan, masuklah ke sarang anak Tuhan ini, sarang walet anak Tuhan ini. Makanya terjadi mujizat seperti itu. Jadi kalau Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, kita akan merasakan seperti ayat dalam 1 Korintus itu, yang tidak pernah dipikirkan. Ya. Disediakan Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Itu dalam 1 Korintus itu. Cari saja nanti. Ya. Semua disediakan. Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Kita kembali ke Yohanes 14 tadi. Yohanes 14 tadi. Saya ulang ayat yang ke-15, Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan orang yang disertai oleh Tuhan, ayat 14, orang yang mau melakukan firman, melakukan semua perintah-perintahnya, ayat 14, jika kamu
meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Tapi syaratnya, ayat 12 dulu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dimuliakan di dalam Anak. Jadi orang yang mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan itu ada prioritas dari Tuhan. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku berikan. Kenapa kita harus ragu dengan mengikuti teladan Tuhan dalam menderita, ya, supaya akhirnya kita masuk juga dalam suasana kebangkitan. Ada kematian, ada kebangkitan. Menderita untuk sementara saja, ya, karena kita hidup di dunia ini kan hanya sementara. Kalau toh ada penderitaan, kita menderita bukan karena kita menjadi pencuri, menjadi penjahat, tapi kita menderita karena menjadi pengikut Yesus. Itu adalah kasih karunia. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan dan persekutuan dalam penderitaannya. Tuhan sudah meninggalkan teladan penderitaan. Karena Dia dicaci maki, Dia tidak membalas. Tatkala Dia menderita, Dia tidak ngomel. Dia rela mati di kayu salib. Oleh korban di kayu salib, maka dosa-dosa kita diampuni. Dan segala penyakit pun disembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sembuh. Aku sudah sembuh. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, aku sudah sembuh. Itulah firman iman yang akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita dalam mengikut Tuhan sehari-hari. Tuhan menyertai. Amin. Kita nyanyi Hanya Dekat. Kita bangkit berdiri. Hanya dekatmu ku rasa tenang, sebab Kaulah harapanku. Ku
firman dalam hidup ini. Oh haleluya, haleluya. Tangan kananmu Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Semua yang tak mungkin. Semua yang tak mungkin telah Engkau kerjakan. Haleluya, haleluya. Engkau sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah memberikan firman iman kepada kami. Firman ada di dalam hati kami dan ada di mulut kami. Firman itu kami katakan dan akan terjadi dalam hidup kami. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami orang yang mengasihi Engkau. Sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Haleluya, haleluya. Bagi saudara kami yang sakit, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sudah disembuhkan. Haleluya, haleluya. Yang kekurangan secara ekonomi, Tuhan juga mampu memberkati saudara-saudara kami yang kekurangan secara ekonomi. Yang ada masalah dalam rumah tangga, keretakan dalam rumah tangga, oleh Tuhan Yesus sudah dikerjakan secara luar biasa. Sehingga rumah tangga yang retak menjadi pulih rukun kembali. Bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Yang mengalami kesulitan dalam mendidik anak, kami percaya firman yang ada di hati, firman yang ada di mulut, kami harus katakan berulang-ulang kepada anak-anak kami, sehingga firman itu bekerja memperbaiki kelakuan anak-anak kami. Kami juga doakan untuk bangsa negara kami yang sedang dilanda wabah coronavirus. Tuhan, Engkau tolong bangsa negara kami. Engkau tolong kami semua, Engkau tolong umat-Mu semua yang ada di muka bumi ini, supaya mengandalkan Tuhan, menyerah sepenuh kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, sehingga hidup ini sangat berarti. Hidup Kristus mati untung, hidup untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah, namun kami juga doakan untuk pemimpin-pemimpin kami, mulai dari pusat ke daerah-daerah sampai tingkat rendah. Tuhan juga memberkati teristimewa saat suasana coronavirus ini, supaya pemerintah kami bisa mengatasi segala persoalan kekurangan makan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia dan rakyat di dunia ini. Tuhan juga menolong dan buka berkat. Terima kasih. Saudaraku sekalian, terimalah berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi menjelang siang, Tuhan memberkati. Sampai ketemu di acara yang sama, dan kita tidak tahu kapan kita bisa beribadah dengan bebas di rumah Tuhan, tapi kita percaya semua ada waktunya. Tuhan memberkati.